Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam segmen virtual tour kali ini akan hadir Ustadz Zaki Mirza yang setiap hari akan menyampaikan seluk-beluk ibadah haji untuk kita semua. Kita akan sapa dulu Ustadz Zaki Mirza yang sudah hadir melalui sambungan Skype pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, Alhamdulillah. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Semoga Ustadz juga selalu sehat. Nah, Ustadz, katanya Ustadz hari ini mau memberikan kita penjelasan tentang rangkaian ibadah haji di Mina, Tat. Apa aja sih, Tat, yang dilakukan para jamaah calon haji di Mina dan keutamaannya apa aja, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini diberikan haji yang mabrur oleh Allah, dijadikan pribadi-pribadi yang lebih saleh dan soleha. Yang harus kita garis bawahi di tema kita kali ini yaitu seputar Mina, bahwa dalam pelaksanaan beberapa rangkaian ibadah di Mina tentunya tidak lepas dari filosofi dan hikmah, supaya nanti ketika kita membahas tentang rangkaiannya kita sudah mengerti apa sebenarnya hikmah di balik rangkaian semua ibadah selama jamaah haji berada di Mina. Jumroh itu adalah sebuah simbol yang kita contoh langsung dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam beserta istri Siti Hajar melempari beberapa setan yang sedang menggodanya. Hal inilah yang kita contoh, dan pada akhirnya kita lakukan ritual tersebut dengan melempari beberapa jamarat yang ada 3 tentunya. Ada yang disebut dengan jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Maka sebenarnya di dalam kita melempari jamarat ini bukan hanya sekedar memerangi iblis dan setan, karena sampai kapanpun yang namanya iblis dan setan, bahkan sampai kiamat, tidak akan pernah bisa kita bunuh. Yang kita bunuh, yang kita perangi adalah sifat-sifat iblis dan setan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka itulah kenapa pribadi-pribadi yang hajinya mabrur adalah pribadi-pribadi yang mampu menahan hawa nafsu, menahan amarah, kemudian menahan ghibah dan fitnah, dan menahan apapun yang sangat erat dengan sifat-sifat iblis atau setan. Nah, dalam rangkaiannya tentunya setelah kita wukuf di Arafah yang sudah kita bahas kemarin, lalu kita berangkat ke satu tempat untuk bermalam yang disebut dengan Musdalifah. Musdalifah jaraknya tidak jauh dari tempat kita berwukuf. Kemudian di Musdalifah ini kita mabit, menginap di sana. Lalu para jamaah melaksanakan sholat secara jamaah dan qashar. Di Musdalifah ini kita mengumpulkan kerikil untuk digunakan melempar jumroh selama nantinya di Mina. Ini juga sebuah simbol tidak lepas dari filosofi bahwa ternyata untuk melempar setan dan jin termasuk sifat-sifatnya kita perlu usaha, bahkan disimbolkan dengan bermalam, bersusah payah, dengan kita tidak tidur, tidak memejamkan mata. Artinya untuk memerangi sifat setan yang ada dalam diri kita perlu usaha yang keras, perlu usaha yang tidak sedikit, yang gigih, karena memang bagaimanapun ternyata Allah pasti akan memberikan hasil yang maksimal dari setiap usaha kita. Maka ketika jamaah sudah selesai mabit di Musdalifah, menginap di Musdalifah, untuk berikutnya langsung berangkat ke Mina. Nah, di Mina ini ada beberapa jamaah yang bermalam sebanyak 2 malam, ada yang bermalam sebanyak 3 malam. Itulah kenapa dalam rangkaian ibadahnya kita biasa mengenal dengan mabit di Musdalifah, kemudian kita ke Mina,
di Mina ada yang disebut dengan nafar awal atau mabit menginap pada malam 11 dan 12 Dzulhijjah. Kemudian ada yang disebut dengan nafar tsani, mabit selama di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, dalam rangkaian ini ternyata subhanallah begitu banyak para jamaah, terutama orang-orang Indonesia yang lebih memilih untuk menginap dan mengambil nafar tsani sebanyak 3 malam, yaitu di 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Lalu ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata jarak Mina ini yaitu sejauh 5 km sebelah timur dari kota Mekah. Dia terletak antara Mekah dan Musdalifah. Dan di tempat inilah juga ada satu masjid yang disebut dengan Masjid Khaif. Masjid di mana baginda Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan khutbah dan pernah sholat di sana ketika beliau melaksanakan haji wada. Nah, maka dari itu pemirsa Metro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Khaif ini masjid yang subhanallah ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa di masjid inilah, di dalam salah satu hadis, yaitu hadis Imam Bakir, ada 700 nabi yang pernah melaksanakan sholat di tempat ini. Selain ada 1000 nabi, di hadis lain juga ada 70 nabi. Jadi intinya ibadah di Mina tidak hanya sekedar ritual, tapi juga harus memiliki dampak sosial. Baik, luar Demikian biasa, Mbak Sarah. Baik, terima kasih Ustadz Amir Zaki, berarti harus memiliki dampak sosial juga, bukan hanya sekedar ibadah. Terima kasih Ustadz atas kisah dan juga inspirasinya untuk kita semua pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.